Bismillahirrohmanirrohim. Selamat berjumpa lagi dengan channel Hasta Samudra Official, yang tidak henti-hentinya memunculkan video terbaru dan cerita sejarah juga bedah misteri di daerah-daerah seluruh Nusantara. Kali ini Hasta Samudra akan menceritakan sejarah sesepuh desa Sidamulya, yang terletak di pinggir Kali Pemali. Siapa yang tak kenal Kali Pemali Brebes, bahkan keangkeran dan mistisnya dikenal di seluruh Indonesia. Dengan rahmat Allah yang Maha Agung dan atas izin Allah yang Maha membuka tabir goib, yang sebagai kerahasiaan Allah dalam goib dan alam nyata. Dari berbagai versi masyarakat turun-temurun menceritakan keberadaan Mbah Sidayu, yang sangat terkenal sejarahnya di daerah Sidamulya Brebes dan sekitarnya. Beliau adalah waliullah golongan ilmu rasa atau makrifat yang sakti mandraguna. Bersifat tegas dan welas asih, salah satu di antara santri wali dari Kanjeng Sunan Kalijaga yang ada di Brebes, yang meninggalnya hilang tanpa krana, atau tanpa jasad, atau disebut muspo atau moksa, terbang bersama raganya. Berbagai pendapat untuk mencari makam beliau, ada kabar simpang siur menjadi semakin ramai diperbincangkan warga turun-temurun. Makom aslinya Mbah Sidayu ada di pinggir Kali Pemali di perbatasan Kali Sidayu, lebih tepatnya di pinggir pintu air di tikungan Kali Pemali. Beliau masih ada keturunan dari Demak, seperti halnya Mbah Eyang Jaka atau di Brebes dikenal Mbah Jaka Poleng. Banyak sekali pengikut Mbah Sidayu dari kalangan bangsa jin yang sudah diislamkan. Dan yang sampai sekarang menjadi penjaga makom beliau dan penjaga jimat keramat tinggalan beliau di alam goib. Nama asli Mbah Sidayu adalah Raden Mas Surya Mulya yang lebih dikenal di desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes adalah Mbah Sidayu. Yang bergelar di alam Juhud Waliullah Kanjeng Syekh Muhammad Abdul Khohar Zakaria, yang mempunyai masjid goib agung di atas Kali Pemali sebagai pembatas desa Pulosari dan Sidamulya Brebes. Yang mempunyai santri goib dari kalangan bangsa jin yang teramat banyak, salah satu penjaganya adalah kerbau putih bernama Mbah Kebodanu. Dan ada juga dari golongan ular naga dari jenis naga bernama Mbah Nagasirayu, ada juga dari golongan buaya hitam yang bernama Mbah Sukarma, serta masih banyak lagi yang lainnya. Sedangkan di tempat pemakaman umum juga ada sesepuh tingkatan waliullah dan panembahan. Salah satu contohnya adalah Mbah Eyang Jaka Suparinggih, yang bergelar Syekh Maulana Sahlan Al-Baihaqi, yang menjaga gedung jimat Gondo Waskito desa Sidamulya Brebes. Di tempat tikungan Kali Pemali ini, jarang didatangi warga dikarenakan terkenal angkernya sehingga banyak menambah aura mistis yang menyelimutinya. Setiap tempat yang dipandang seram dan mengerikan, disitulah sebenarnya tempat penuh kesucian dan keberkahan para waliullah yang tersembunyi. Yang di dalamnya ada seorang utusan Allah yang dimuliakan dan dijaga keberadaannya oleh bangsa jin yang baik hati dan kasih sayang. Segala kerahasiaan hidup yang sejati hanya milik Allah, sedangkan semua makhluk Allah hanya menjalani apa yang telah ditakdirkan oleh Sang Pencipta yaitu Allah. Ada pesan dari Mbah Sidayu. Beliau tidak suka kalau ada orang datang ke tempat ini melakukan ritual untuk meminta nomor togel dan kemusyrikan. Tapi jika ada orang datang ke tempat ini untuk melakukan ritual ibadah yang benar memuji Gusti Allah, beliau sangat senang dan membantu menyambung doanya. Inilah sedikit cerita sejarah sesepuh waliullah desa Sidamulya, Mbah Sidayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat berjumpa lagi dengan channel kami Hasta Samudra Official dan CME TV. Ya teman-teman, sekarang saya berada di pinggir Kali Pemali teman-teman. Ya. Di pinggir Kali Pemali, desa Sidamulya. Di sini aku akan memugar sosok waliullah yang ada di situ. Bukan menjabarkan atau memugar Kali Pemali teman-teman. Cuma di dalam Kali Pemali ini, di sebelah bawah itu ya teman-teman, itu ada sosok orang tua yang lagi ketapa. Lihat itu teman-teman ya. Pintu ini perbatasan ya, itu Kali Pemali sama Kali Sidayu terkenal. Kalau daerah Sidamulya bernama Kali Sidayu. Kali Sidayu ini dari sini sampai ke selatan ya, tembusnya ke desa sebelah. Dan di dalam Kali Sidayu ini mengandung cerita mistis dan misteri teman-teman. Saya akan turun dulu ke pintu.
ya teman-teman, sosok wujud pintu air ya, itu masih kerangkanya dan tidak sudah nggak ada fungsinya lagi karena nggak ada rontrong untuk pengairan. Ya teman-teman, sebelum aku menjabarkan, saya akan mencoba membuka tabir gaib yang ada di daerah sini. Alhamdulillah teman-teman, atas izin Allah, saya dibukakan pintu gaib milik Gusti Allah sehingga saya bisa menembus alam gaib yang ada di sini. Di sini tuh ada kali kecil, cuma auranya semakin ke atas semakin membesar. Itu mungkin sering disebut kali Sidayu. Dan di sana teman-teman itu ada seseorang tua yang lagi tapak, dan di sebelahnya atau dijaga oleh kerbau warna putih, juga ada sosok ular naga yang sangat panjang teman-teman, dan di sebelah juga ada sosok buaya hitam. Nanti akan saya coba berkomunikasi batin siapa nama beliau, siapa sosok ular naga dan kerbau putih juga buaya hitam ini. Teman-teman, saya akan berkomunikasi batin dan nanti akan saya catat lalu akan jabarkan biar teman-teman paham dan tahu di sini adalah ada seorang tua siapa dan makhluk jin siapa sini. Ya teman-teman, sekarang saya berada di atas pintu air ya teman-teman, dan tadi saya sudah berkomunikasi batin sama seorang tua itu dan sekaligus juga penjaganya. Sekarang akan saya ceritakan sejarah beliau datang di sini dan siapakah penunggu beliau. Saya akan ceritakan sejarah rahasia di Kali Pemali dan seseorang tua bernama Mbah Sidayu di desa Sidamulya. Mbah Sidayu adalah asli keturunan kerajaan Demak yang datang dan tinggal di kampung ini karena waktu dulu belum punya nama, jadi beliau datang ke sini masih wujud kampung. Mbah Sidayu masih ada keturunan dari Mbah Eyang Jaka atau di daerah Brebes sering dikenal dengan Mbah Jaka Poleng. Mbah Sidayu adalah waliullah golongan ilmu rasa atau sering disebut makrifat. Mbah Sidayu juga sakti mandraguna teman-teman. Mbah Sidayu juga sakti mandraguna, bersifat tegas dan welas asih. Mbah Sidayu juga santri wali dari Kanjeng Sunan Kalijogo yang ditugaskan di Brebes di daerah Sidamulya, Kecamatan Wanisari, Kabupaten Brebes. Mbah Sidayu mempunyai nama asli adalah Raden Mas Surya Mulya. Mbah Sidayu juga bergelar di alam juhud waliullah bernama Kanjeng Syekh Muhammad Abdul Qohar Zakaria, ya, bernama dalam gaib bernama Kanjeng Syekh Muhammad Abdul Qohar Zakaria. Dan Mbah Sidayu juga mempunyai masjid gaib agung di atas Kali Pemali ini teman-teman. Ya. Di sana itu ada sosok masjid gaib yang dihuni oleh santri-santri beliau yang sudah diislamkan beliau. Masjid gaib ini sebagai pembatas desa Sidamulya dan desa Pulosari. Ya. Ini perbatasan Sidamulya dan sebelah sana ada Pulosari. Nah, di tengah-tengah itu di atas Kali Pemali itu ada masjid gaib yang sangat besar milik Mbah Sidayu ini. Mbah Sidayu juga mempunyai santri gaib dari kalangan bangsa jin yang berasal banyak sekali. Mbah Sidayu juga dijaga oleh sosok jin kerbau putih yang sangat sakti bernama Mbah Kebondanu. Ada sosok tadi yang saya jelaskan tadi, ada sosok kerbau berwarna putih ya, ternyata bernama Mbah Kebondanu.
Mbah Sidayu juga selain dijaga oleh kerbau putih, beliau juga dijaga oleh sosok ular yang sangat besar dan panjang, teman-teman. Ya. Ular itu bisa melingkari desa Sidamulya, teman-teman, berwarna hijau. Ya. Sosok ular itu bernama Mbah Naga Sirayu, teman-teman. Ini adalah naga cewek, ya. Naga cewek makanya disebut dengan Mbah Naga Sirayu. Selain kerbau dan naga, ada juga Mbah Sidayu jaga oleh sosok buaya hitam yang bernama Mbah Sukarma. Itu sosok buaya hitam, ya. Tapi sini juga ada sosok buaya putih, teman-teman. Cuma itu kita perwakilan aja, diambil dari tadi yang muncul adalah sosok buaya warna hitam. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Karena tadi saya jelaskan bahwa Mbah Sidayu adalah sosok waliullah yang ditugaskan di daerah sini, daerah Sidamulya, untuk mendudukan sosok gaib dan akhirnya menjadi Islam, lalu dibimbing di Masjid Agung milik beliau yang di tengah-tengah atau di atas kali Pemali itu. Mbah Sidayu tapak di pinggir kali dan sampai akhirnya beliau meninggal, hilang tanpa kerana atau sering disebut muspo atau moksa. Beliau di sini setelah masyarakat agama Islam, setelah negara kemajuan, setelah desa sudah makmur dan diberi gelar nama Mbah Sidamulya atau desa Sidamulya, beliau mengasingkan diri di sini atau menghindar dari keramaian, lalu beliau tetap di sini dan moksa, hilang tanpa ada jasadnya. Dan teman-teman, itu tadi ada orang tua datang sini, ada orang tua, cuma akan saya sebutkan satu aja. Selain Mbah Sidayu, di pemakaman umum juga ada sosok waliullah dan masih penambahan, cuma yang disebutkan yang sudah tingkatan waliullah, teman-teman. Salah satu contohnya Mbah Eyang Jala Suparinggih, ya. Tadi 2 orang, yang satu penambahan, dan yang sekarang saya sebutkan adalah sosok waliullah bernama Mbah Eyang Jala Suparinggih yang bergelar Mbah Syekh Maulana Sahlan Al-Baihaqi. Beliau ditugaskan di sini, ya, ditugaskan Mbah Sidayu untuk menunggu gedung jimat, teman-teman, ya. Gedung jimat yang ada di makam Sidamulya ini. Gedung jimat tersebut bernama Gedung Jimat Gendo Waskito. Nah, Gendo Waskito itulah sejarah beliau berdomisili di desa Sidamulya ini, lebih tepatnya di sebelah atau di pinggir kali Pemali desa Sidamulya. Dan ini ada pesan, teman-teman, ada pesan dari Mbah Sidayu. Nah, di sini ternyata, teman-teman, itu banyak orang datang sini. Beliau tetapak atau teriakat, tapi tujuannya ke arah musik, teman-teman. Banyak orang datang sini untuk meminta nomor togel dan yang lainnya. Sebenarnya beliau itu tidak suka, teman-teman. Beliau tidak suka orang datang sini itu meminta nomor togel atau kemusyrikan. Tapi kalau misalnya datang sini meminta atau berdoa tujuan sama Allah, beliau langsung membantu nyambung doa supaya hajatnya terkabul. Tapi kalau datang ke sini untuk meminta nomor togel, kemusyrikan, sama sekali tidak diizinkan. Ya, teman-teman, sampai di sini dulu kita mengupas misteri sebelah kali Pemali atau kali Sirayu, yaitu sosok waliullah Mbah Sidayu. Itu terus channel kami Hasta Samudra dan JNMT. Jangan lupa subscribe, like konten ini. Jangan lupa subscribe. Ya, teman-teman, sampai di sini dulu jejak mengupas misteri Mbah Sidayu di desa Sidamulya, lebih tepatnya di pinggir kali Pemali, ya. Itu terus channel kami Hasta Samudra. Jangan lupa subscribe, like, komen ke channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.